Dan saudara, salah seorang pengacara yang menggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Tersangka diduga memalsukan dokumen saat menempuh pendidikan tinggi. Dan inilah surat penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Polres Sukoharjo dan diberikan kepada pelapor Asri Purwanti. Penetapan tersangka bermula dari laporan Asri Purwanti yang dilayangkan sejak 16 Oktober 2023 silam. Pelapor yang juga seorang pengacara, Asri Purwanti, menyoroti kejanggalan dalam proses perolehan gelar sarjana oknum pengacara inisial ZM dari Universitas Surakarta atau UNSA. Perusahaan untuk bisa segera tahap 1 ke JPU. Surat pemberitahuannya itu penetapan tersangka termasuk juga dikirim ke terlapor ya, Dan? Ya, udah kami ke pelapor juga. Ya. Pasal? Oh ya, untuk pasal kami terapkan pasal 263 ayat 2. Itu sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk menegakkan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Gitu. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga, jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk mengkonfirmasi, memverifikasi ijazah Bapak. Karena ini sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apalagi. Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.